Pernah kepikiran gak sih, siapa ya yang sebenarnya bikin aturan-aturan main di sekolah kita? Mulai dari kurikulum yang kita pelajari, sampai soal penempatan guru. Nah, kali ini kita bakal coba selami dan bongkar mesin tersembunyi di balik semua kebijakan pendidikan itu. Coba deh inget-inget. Kayaknya baru kemarin kita semua pusing sama kurikulum 2013. Tahu-tahu sekarang udah ada kurikulum merdeka. Ganti lagi, ganti lagi. Nah, perubahan ini tuh bukan sulap, bukan sihir. Ada kekuatan-kekuatan besar yang bermain di belakang layar, dan ini dia yang mau kita kulik bareng-bareng. So, pertanyaan besarnya ya, ini. Siapa sih yang pegang setir? Siapa yang benar-benar nentuin arah kebijakan yang bakal ngebentuk masa depan jutaan anak di Indonesia? Penting banget kan? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel nunjuk pemerintah loh. Ini lebih mirip kayak kita mau ngungkap misteri. Kita akan lihat realitas yang jauh lebih rumit daripada yang diajarin di buku-buku pelajaran. Oke, kita mulai dari bentrokan pertama. Di satu sisi ada cerita resmi yang kelihatannya lurus-lurus aja. Di sisi lain ada kenyataan di lapangan yang jauh lebih berantakan, penuh sama lobby-lobby dan tarik-menarik kepentingan. Nah, kalau menurut buku teks atau teori proses kebijakan, harusnya sih prosesnya rapi banget. Ada masalah, cari solusi, dijadiin aturan, terus diterapin, abis itu dievaluasi. Kelihatannya logis dan mulus banget kan? Ini katakanlah versi idealnya. Tapi, pertanyaannya, emang beneran bisa serapi itu? Ya tentu aja enggak. Kenyataannya, di setiap langkah yang kelihatannya rapi itu, di belakang panggungnya ada pertarungan sengit. Ada banyak pihak dengan agenda masing-masing yang saling sikut. Nah, di sini ada dua kacamata buat melihat pertarungan ini. Yang pertama, teori kelompok. Ini ngelihatnya kayak pertandingan tarik tambang. Ada serikat guru, organisasi orang tua, macam-macam kelompok. Semua narik ke arahnya masing-masing. Siapa yang paling kencing nariknya, dia yang menang. Tapi ada kacamata kedua, teori elit, yang bilang, itu cuma pertunjukan. Kenyataannya, yang nentuin segalanya itu cuma segelintir orang di puncak. Terus elit ini siapa aja sih? Nah, bisa kita lihat di sini, ini bukan cuma soal politisi atau pejabat pemerintah loh. Ada juga yang namanya elit ilmiah, ini para akademisi top yang penelitiannya bisa jadi acuan di seluruh dunia. Dan yang paling menarik, ada istilah hyper agents. Anggap aja mereka ini para mastermind di balik layar, para pemikir strategis yang ngebisikin ide-ide besar ke para pengambil keputusan. Nah, gabungan dari merekalah yang jadi arsitek utama dari kebijakan-kebijakan pendidikan. Oke, jadi kita udah kenal nih siapa aja pemainnya. Sekarang, kita geser ke pertanyaan berikutnya. Gimana cara mereka mengambil keputusan? Apa benar semua itu didasarin sama logika murni dan perhitungan yang super matang? Kalau di dunia fantasi, mungkin iya, ada yang namanya teori rasional. Teorinya sih, para pembuat kebijakan itu kayak superkomputer. Mereka ngumpulin semua data, nimbang semua plus-minusnya, terus milih satu opsi yang paling efisien dan paling menguntungkan buat semua orang. Sempurna kan? Tapi, ya itu kan di dunia fantasi. Kenyataannya, kata Herbert Simon, seorang pemenang Nobel, manusia itu punya rasionalitas terbatas. Artinya, kita tuh punya keterbatasan waktu, informasi, dan energi. Jadi kita nggak bisa tuh cari solusi yang paling sempurna. Akhirnya, kita bukan memaksimalkan, tapi memuaskan. Kita ambil pilihan pertama yang dirasa cukuplah. Nah, inilah inti dari teori incremental. Daripada bikin gebrakan besar yang risikonya tinggi, para pengambil keputusan ini cenderung main aman. Cuma nambahin atau ngurangin dikit-dikit dari kebijakan yang udah ada. Lebih gampang, nggak banyak drama. Istilah kerennya muddling through atau jalan pelan-pelan sambil meraba-raba. Dan ini nyambung banget sama sebuah fenomena keren yang disebut punctuated equilibrium. Bayangin deh, sistem pendidikan kita itu jalan santai, pelan-pelan, ada perubahan kecil-kecil selama bertahun-tahun. Terus tiba-tiba, duar, ada guncangan besar, perubahan drastis. Contoh paling gampangnya ya ganti kurikulum. Sejak merdeka, kurikulum nasional kita udah ganti 10 kali. Ini bukti nyata polanya. Lama tenang, terus tiba-tiba ada perubahan besar. Oke, anggaplah sebuah kebijakan udah jadi. Kelihatannya keren banget di atas kertas. Tapi, pertarungan sesungguhnya itu bukan di ruang rapat ber-AC. Pertarungan sesungguhnya ada di lapangan, di ruang-ruang kelas. Saatnya kita ngomongin implementasi. Titik di mana banyak kebijakan hebat akhirnya gagal. Secara umum ada dua cara nih. Yang pertama top down, dari atas ke bawah. Ini kayak komandan ngasih perintah, semua prajurit di bawah harus nurut plek-ketiplek nggak boleh beda. Nah, kebalikannya adalah bottom up, dari bawah ke atas. Di sini, prajurit di lapangan, yaitu guru dan kepala sekolah, dikasih kebebasan buat menyesuaikan perintah tadi sama kondisi medan perang mereka masing-masing.
Dan ini dia kenapa implementasi seringkali jadi batu sandungan. Kita bisa lihat di sini beberapa penyebabnya. Pertama, komunikasi. Kadang informasinya cuma sekedar surat edaran, jadi guru nggak ngerti kenapanya. Kedua, sumber daya. Mau pakai teknologi canggih, tapi internet dan komputernya nggak ada ya gimana? Terus yang juga krusial, koordinasi antara pusat dan daerah yang seringkali lemah. Contohnya, masalah penempatan guru di daerah 3T yang nggak kunjung beres itu. Programnya bagus, tapi eksekusinya berantakan. Oke, setelah kita lihat semua kerumitan dan masalah ini, jadi pesimis dong. Tunggu dulu. Ternyata ada loh jalan keluar yang lebih cerdas. Ada pendekatan modern yang coba mengambil pelajaran dari semua teori ini. Dan inilah dia, kebijakan berbasis bukti, atau EBB. Idenya simple tapi revolusioner. Stop bikin keputusan berdasarkan kira-kira atau bisikan politik. Ayo kita pakai data dan bukti nyata. Contoh suksesnya ada loh di Indonesia. Di Bogor mereka pakai pendekatan ini buat nentuin anggaran perbaikan sekolah, jadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dan pada akhirnya, semua potongan puzzle yang kita bahas tadi, soal siapa yang berkuasa, gimana cara mereka mikir, sampai gimana implementasinya, semua itu bisa kita satuin dalam satu kerangka kerja. Ini nunjukin kalau bikin kebijakan itu bukan jalan lurus sekali jadi, tapi sebuah siklus yang terus berputar. Mulai dari input data, lewat proses pertarungan antar aktor, jadi sebuah keputusan, lalu diimplementasikan, dan yang paling penting, hasilnya dievaluasi lagi untuk jadi masukan di putaran selanjutnya. Jadi gimana? Setelah kita bongkar semua jeroannya, dari pertarungan para elit sampai pentingnya data, kita jadi lebih ngerti kan? Kita jadi bukan sekedar penonton lagi, kita tahu aturan mainnya. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Kalau misalnya Anda punya kekuatan untuk mengubah aturan mainnya, bagian mana yang bakal Anda ubah pertama kali?